Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, Stambuk F5519134 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang singleton yang dengan kode programnya. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang kode programnya. Yang pertama kita menggunakan using system, kemudian namespace-nya menggunakan singleton. Kelas program public static void main string, kemudian args, connection con _1, connection, kemudian get instance con 1, kemudian print text, kemudian pilih select dari data mahasiswa, kemudian connection con 2 nya connection get ins, kemudian kita pilih dari database dosen. Kemudian console read key-nya itu true, nilainya true. Kemudian class connection static in counter sama dengan 0, static connection nilainya 0. Kemudian public connection kemudian connection counter kemudian console write line, kemudian object instant class connection ke nilai dari connection counter. Public static connection get instance, kemudian if connection dot connection nilainya 0, connection dot connection nilainya new connection, kemudian return connection, kemudian public void connection text string text, kemudian connection console write line. Sekian dari kode program dari singleton. Kemudian di sini materi tentang singleton, yaitu sebagai ganti untuk membuat instance maka dibuat metode getInstance. Di dalamnya dilakukan pengecekan apakah instance bernilai 0 atau tidak. Jika 0 maka buat instance baru. Jika tidak 0 yang berarti instance sudah ada, maka langsung saja dikembalikan, tidak perlu membuat instance baru. Pengecekan di atas memastikan bahwa akan ada satu instance dari kelas tersebut, tidak lebih. Jadi seperti ini cara membuat instance. Kita lihat, jalankan programnya. Ya, inilah tampilan dari codingan dari singleton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan ke codingan tadi. Kemudian ini materi tentang factory. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dan juga materinya. Pertama ada codingan. Pertama-tama menggunakan using system, kemudian namespace-nya factory. Kelas programnya public static void main string, kemudian args, select connection, pilih new selection oracle, kemudian interface connectionnya, kemudian void create connection, kelasnya MySQL, kemudian connection, public void create connection, console write line, kemudian outputnya I'm MySQL connection, kemudian kelas oracle connection, public void, kemudian create connection, konsolnya write line, kemudian kelas select connection, public select connection, kemudian string, baru connection, kemudian this connection sama dengan connection, private string connection, public connection get connection. If this connection to lower akan menampilkan MySQL, return new MySQL,
else-nya return new Oracle. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Ya. Seperti inilah tampilan dari factory. Kemudian factory method adalah salah satu contoh konsep desain pattern yang dapat memisahkan pembuatan pada objek produk dengan objek klien atau main class. Secara konsep, penggunaan pattern ini adalah perubahan pada kelas produk tidak akan berpengaruh pada kelas klien. Kelas yang menggunakan pattern ini akan membuat suatu metode dengan tipe return value yang sama, namun dengan input data yang berbeda-beda, serta dapat digunakan oleh banyak kelas. Jadi, analoginya sama seperti contoh pabrik pada umumnya. Pengguna atau konsumen tidak harus tahu tentang nama dan proses pembuatan dari suatu produk yang diminta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susa Fitri Stambuk F5511933. Abstract Victory Pattern tidak jauh-jauh berbeda dengan Victory Pattern, dan Abstract Victory Pattern ini juga termasuk kategori. Kali ini akan coba sedikit membahas dan mengimplementasikan dengan C+ dan PHP. Abstract Victory ini dapat mendefinisikan per setiap victory menjadi operator baru. Using system link, using system text, using system. Adapun kelas program, static void, pilihan jurusan dengan pilihan jurusan atau RPL, mata kuliah, jurusan. Adapun kelas mata kuliah, public void, print, kelas mata kuliah, interface jurusan mata kuliah, string, kelas RPL, jurusan, publik mata kuliah, string mata kuliah, publik jurusan, pilihan jurusan, string jurusan, atau if jurusan, RPL, dan ini hasilnya. Adapter pattern adalah salah satu pattern yang termasuk ke dalam struktur pattern. Adapter berfungsi untuk menggunakan kembali metode yang sudah digunakan pada kelas sebelumnya terhadap kelas baru yang akan kita buat. Apabila dalam sebuah proyek terdapat beberapa objek yang sama, maka adapter ini mempunyai cara untuk mengakses objek-objek tersebut. Adapun sistem
sistem link, sistem text, sistem ending. Static void set biodata KTP adapun void display text abstract class biodata public void set biodata is biodata dan public KTP string nama, string alamat, string status, hubungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimade Dwi Ayortiasi, Stambuk F55114148. Di sini saya akan menjelaskan tentang singleton. Teman-teman saya menjelaskan apa itu singleton. Singleton dalam pola ini, sebuah kelas hanya memiliki satu instage dalam program yang menyediakan titik akses global ke dalamnya. Dengan kata lain, singleton adalah kelas yang memungkinkan hanya satu instage dari dirinya sendiri yang akan dibuat dan biasanya memberikan akses sesederhana ke instage itu. Kita bisa lihat pada kode programnya. Di sini ada using system collection generic, using system link, using system text, dan using system building text. Namespace-nya yaitu singleton. Kelas programnya yaitu stage void main string connection get in stage printer. Jadi yang akan terkoneksi dan yang akan terprint nanti adalah select from mahasiswa dan select from dosen. Kemudian kelas connection-nya yaitu state in counter. Dari static ke counter sama dengan 0. Static connection sama dengan 0. Public connection counter console write line itu object instant class connection ke tambah connection counter. Public static connection get in stage yaitu if connection sama dengan 0. Connection new connection sama dengan new connection. Return connection public void-nya kita bisa lihat ke programnya, kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Object in stage class connection ke 1. Kali ini saya akan membahas mengenai proxy C#. Proxy sendiri adalah pola desain struktural yang menyediakan objek yang bertindak sebagai pengganti objek pelayanan nyata yang digunakan oleh klien. Proxy menerima permintaan klien, melakukan beberapa pekerjaan, dan kemudian meneruskan permintaan ke objek layanan. Objek proxy memiliki antarmuka yang sama dengan layanan yang membuatnya dapat dipertukarkan dengan objek nyata saat diteruskan ke klien. Meskipun pola proxy tidak sering menjadi tamu sebagian besar aplikasi C#, pola ini sangat berguna dalam beberapa kasus-kasus. Itu tak tergantikan ketika ingin menambahkan beberapa perilaku tambahan ke objek dari beberapa kelas yang ada tanpa mengubah kode klien. Proxy juga mendelegasi semua pekerjaan nyata ke beberapa objek lain. Setiap metode proxy harus pada akhirnya merujuk ke objek layanan kecuali jika proxy adalah subkelas dari layanan. Kita bisa lihat ke kode programnya. Di sini ada using system collection generic, using system link,
using system text, using system trading, using system trading text. Sini namespace-nya itu proxy, kita bahas tentang proxy. Kelas program yang digunakan itu the void main, string, kemudian proxy sama dengan new proxy, enter 1, text, console read key, abstract class temporary, public void text, console write line, I am a text from class temporary. Jadi nanti ini akan ditampilkan. Class printer temporary, public printer, class printer 2 temporary, public printer 2, clear slip, yang detik, page exception, console write line, message, mengalir pesan email, class proxy, printer sama dengan null, proxy, public, console write line, class proxy diinisialisasi. Jadi ini proxy-nya akan diinisialisasikan. Kemudian print 2 sama dengan null, printer 2, new printer, console write line, ini hanya akan muncul tulisan dari kelas proxy. Kemudian kita bisa lihat pada kode programnya, hasilnya akan jadi seperti ini. Kelas proxy diinisialisasikan, I am text from class temporary, I am a text from class temporary dari kelas proxy. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurnia Pratama Putra, Stambuk F5519142. Fasad adalah pola desain struktural yang menyediakan antarmuka yang disederhanakan ke sistem kelas, perpustakaan, atau ke rangka kerja yang kompleks. Sementara fasad mengurangi keseluruhan kompleksitas aplikasi. Ini juga membantu memindahkan dependensi yang tidak diinginkan ke satu tempat. Pola fasad biasanya digunakan dalam aplikasi yang ditulis dalam C. Pola fasad biasanya digunakan dalam aplikasi yang ditulis dalam C#. Ini sangat berguna saat bekerja dengan library dan API yang kompleks. Fasad dapat dikenali di kelas yang memiliki antarmuka sederhana, tetapi mendelegasikan sebagai besar pekerjaan ke kelas lain. Biasanya, fasad mengatur siklus hidup penuh objek yang mereka gunakan. Baiklah, ini adalah kode program dari tampilan fasad. Baiklah, ini adalah aplikasi tampilan setelah aplikasi dijalankan. Memberitahu ke pihak dapur jika ada pesan menyiapkan bahan masakan yang dipesan, memasak makanan yang dipesan, memberikan kepada pelayan untuk diantar pesanannya ke pemesan, mengantar pesanan ke pemesan, simpan pembayaran. Itulah tampilan dari aplikasi fasad yang telah diprogram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang builder. Builder adalah pola desain kreasi yang memungkinkan pembuatan objek kompleks selangkah demi selangkah. Tidak seperti pola kreasi lainnya, builder tidak mengharuskan produk memiliki antarmuka yang sama. Itu memungkinkan untuk menghasilkan produk yang berbeda menggunakan proses konstruksi yang sama. Pola builder adalah pola yang terkenal di dunia C#. Ini sangat berguna ketika Anda perlu membuat objek dengan banyak kemungkinan opsi konfigurasi.
Pola builder dapat dikenali di kelas yang memiliki satu metode pembuatan dan beberapa metode untuk mengkonfigurasi objek yang dihasilkan. Metode pembangunan seringkali mendukung rantai. Ini adalah hasil dari kode program builder. Inilah ini hasil tampilan setelah program builder dijalankan. Kota Banyuwangi, makanan khasnya sego tempong dan minuman khasnya es degan. Kota Madura, makanan khasnya sate dan minuman khasnya es teh. Press any key to continue. Baiklah, itu dulu. Mungkin cukup materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.